Selamat pagi dan selamat datang di Up to Podcast yang akan memperluas wawasan dan juga menginspirasi aksi. Nah sebelum kita mulai podcastnya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu nih sama para penonton. Bener banget, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Vanessa Faranika dan juga rekan saya Angelin Florencia yang akan menemani kalian dalam episode kali ini. Tapi kalian jangan khawatir, kalian gak akan bosan lihat muka kita berdua karena kita juga akan ada narasumber yang akan membuat podcast kita menjadi lebih seru lagi. Oke? Kayak gitu aja mungkin. Oke, jadi sebenarnya kita mau bahas apa sih ini di podcast kali ini? Dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai SDG atau Sustainable Development Goals, yang mana ini itu kita akan membahasnya khusus kepada air bersih dan juga sanitasi. Gimana, dari topiknya aja udah menarik banget kan? Nah, aku tertarik banget sih sebenarnya sama topik kali ini karena akses air bersih dan juga sanitasi itu merupakan isu yang relevan ya dan juga berdampak langsung pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, dan aku juga percaya dengan pembahasan pada episode kali ini kita juga akan memberikan wawasan dan juga solusi praktis kepada para pendengar-pendengar kita di rumah. Iya, benar banget Jol. Dan melalui Up to Podcast ini, kita juga ingin menjembatani kesenjangan informasi dan juga memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai isu-isu global seperti akses air bersih dan juga sanitasi. Sehingga dengan memperluas pemahaman sendiri, kita juga dapat menginspirasi tindakan nyata yang dapat diambil oleh kalian pendengar kita. Nah, aku juga yakin teman-teman semua udah gak sabar buat dengerin mengenai SDG ini. Sebelumnya aku jelasin dulu ya, apa sih itu SDG? Jadi SDG sendiri merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan atau dikenal sebagai Sustainable Development Goals yang disusun oleh PBB dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara global, jadi secara mendunia gitu. Nah, secara umum program ini juga memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan juga ekonomi di negara-negara yang masih membutuhkan bantuan. SDG ini itu keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menjaga kualitas lingkungan dan juga melakukan pembangunan yang inklusif dan terlaksana tata kelola yang bisa menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Wah, benar banget sih. Program SDG itu sendiri itu disusun dengan 17 tujuan di dalamnya yang diharapkan akan tercapai di tahun 2023, teman-teman. Nah, di mana tujuan tersebut itu ingin menciptakan tanpa adanya kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi yang layak, energi bersih dan juga terjangkau, pekerjaan lain dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan juga infrastruktur. Nah, juga mengurangi ketimpangan, kota dan komunitas yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem darat, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat, dan juga kemitraan untuk mencapai tujuan. Kayak ternyata SDG ini sangat berguna ya, dan juga tujuannya itu ada banyak banget ya. Terutama akses air bersih dan sanitasi yang layak itu penting banget untuk kita bahas. Nah, karena pastinya air bersih sendiri ini dan sanitasi itu penting banget buat kesehatan kita, dan terutama air adalah salah satu kebutuhan manusia yang dipakai untuk berbagai macam kegiatan seperti mandi, mencuci, dan untuk dikonsumsi pun kita juga membutuhkan air kan tentunya. Nah, jika air dan sanitasi yang didapat itu tidak layak, maka bisa terjadi infeksi, diare, dan juga berbagai macam penyakit lainnya. Makanya penting banget untuk mengetahui pentingnya air bersih dan juga sanitasi yang layak. Ya, benar banget sih, benar banget. Tapi sayangnya nih, menurut data yang aku temui ini adalah dalam konteks di Indonesia ini ya, akses air bersih dan juga sanitasi yang layak itu masih menjadi isu yang mendesak nih buat kita. Dan juga data menunjukkan bahwa 30 juta penduduk di Indonesia tidak memiliki akses terhadap air bersih yang aman untuk diminum. Dan juga sekitar 70 juta penduduk tidak
yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang memadai. Masih banyak banget ya. Masih banyak banget sebenarnya di Indonesia ya, dan juga sehingga dari sini tuh kita dapat melihat nih bagaimana adanya kesenjangan yang signifikan sih antara perkotaan dan juga pedesaan dalam hal akses air bersih dan juga sanitasi. Nah, di mana lebih dari 95% populasi perkotaan memiliki akses air bersih yang aman. Sementara nih, kita lihat di pedesaan hanya sekitar 65% saja. Nah, juga selain itu, banyak nih daerah di Indonesia yang juga mengalami pencemaran air, baik limbah industri, pertanian, maupun domestik. Nah, hal ini tuh juga mempengaruhi kualitas air yang tersedia dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat Indonesia nih, Mas. Bahaya banget Angel ya. Iya. Selain itu tuh jorok, air sembarangan itu bisa menimbulkan racun tinja yang dapat menghasilkan berbagai macam penyakit ke depannya. Dan apalagi jika penyebarannya di air, itu pasti air itu kan wadah tempat bakteri itu berkembang biak dengan sangat cepat ya. Dan semua orang pastinya membutuhkan air. Nah, jika air yang didapatkan oleh kita itu merupakan air yang telah terkena bakteri, maka semua orang di daerah tersebut pastinya akan terkena penyakit secara serentak juga. Dan sayangnya ya Ninjel, ditambah dari laporan ketersediaan air dan juga Badan Pusat Statistik menegaskan bahwa ketersediaan air di Indonesia pada tahun 2013 diprediksi tersisa sekitar 181.498 meter kubik per kapita per tahunnya. Dan hal ini itu berkurang sangat jauh dengan ketersediaan air di Indonesia pada tahun 2010 yang mencapai 265.420 meter kubik per kapita per tahunnya. Jadi kalau dilihat-lihat semakin sulitnya akses air bersih yang ada di Indonesia dan juga menimbulkan berbagai permasalahan baru bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Ya betul banget sih. Dengan adanya permasalahan ini juga tuh semakin ada nih tantangan untuk mewujudkan akses air bersih dan juga sanitasi yang ada di Indonesia. Nah, kalau menurut aku sih ini tuh pastinya nggak cuman bisa di-resolve sama pemerintah ya, tetapi juga harus dilakukan bersama-sama dengan seluruh masyarakat Indonesia demi ketersediaan akses air dan juga sanitasi yang semakin memadai. Aku juga setuju dengan pendapat kamu, Jel. Sekarang pastinya para penonton udah pada bayangin mengenai apa sih SDG itu. Kalian udah mulai terbayangkan akan gambarannya sebagai apa SDG itu, mulai dari definisinya, tujuannya, hingga permasalahan yang ada di Indonesia ini mengenai salah satu poin-poin yang ada di dalam SDG. Kalau begitu, tanpa berlama-lama, sekarang kami sudah kedatangan tamu yang memang berpengalaman mengenai akses air bersih dan juga sanitasi yang layak bagi masyarakat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita sudah kedatangan tamu yang berpengalaman dalam bidang akses air dan sanitasi yang layak bagi masyarakat. Oke, kalau gitu, halo Bapak, selamat datang. Kami juga ingin berterima kasih karena Bapak sudah bersedia untuk kami wawancara dalam podcast kali ini. Nah, sebelum kita mulai pembahasan kita, boleh nggak Bapak perkenalkan diri dulu dan juga pekerjaan Bapak kira-kira dalam bidang apa dan kira-kira gambaran pekerjaan Bapak seperti apa? Perkenalan dulu, nama saya Arjono. Ya. Pekerjaan teknisi di bidang ini ya, instalasi air ya, sama pendingin udara. Kira-kira apa aja Pak gambaran pekerjaan Bapak itu? Bapak ngapain aja? Pekerjaan ya seputar tentang ini, instalasi air kayak pompa air, terus filter air, pemasangan toren. Itu aja kalau yang di bidang air. Kalau gitu saya langsung masuk ke pertanyaan aja Pak ya. Boleh. Kalau gitu saya ingin menanyakan kira-kira apa sih motivasi Bapak untuk terlibat dalam menyediakan akses air bersih dan juga kebersihan bagi masyarakat? Kalau motivasi karena ini yang di bidang jasa ya pekerjaan, motivasi pertama pasti masalah uang ya, masalah duit ya, motivasi ekonomi. Yang kedua yaitu untuk membantu masyarakat
cara menyediakan air bersih semuanya. Oke, selanjutnya Pak, saya mau nanya, kan pompa air itu kan menyalurkan air dari sumber air ke pipa salur air atau ke tangki air yang dimiliki orang-orang gitu. Nah, jadi dalam prosesnya itu sendiri ada proses penyaringan lagi nggak sih Pak? Kalau air tanah harusnya Ada penyaringan lagi ya untuk ke pompa. untuk layak pakai, misalnya untuk mandi, cuci itu memang harus pakai filter istilahnya. Kali filter air ya. Saya juga ada pertanyaan lagi Pak. Jadi kan biasanya orang itu punya tangki air ya, di rumahnya ada yang punya tangki air, ada yang lewat pipa langsung. Nah kalau tangki air itu sebenarnya bisa timbul bakteri nggak sih di dalam sana gitu. Jadi sebenarnya lebih baik pakai tangki atau langsung aja dari pipa gitu. Sebenarnya tangki air asal rutin dibersihkan sebenarnya aman. Berarti sama aja sama dari pipa Ya aja. sama. Kira-kira harus berapa lama ya Pak dibersihkan setiap berapa kali? Biasanya sekitar 6 bulanan lah, bukan sekali. 6 bulan sekali. Oke. Nah, jadi Pak, sebenarnya tuh bagusan air sumur atau air PDAM gitu? Kan banyak nih orang yang punya sumur terus pakai air itu dari sumurnya gitu. Ya kalau secara kualitas sih bagusan air PDAM, soalnya penyaringannya lebih modern kan. Lebih bagus Iya, daripada lebih bagus. menggunakan fasilitasnya sendiri Iya. gitu kan. Tapi biasa kan kita suka melihat air itu ada yang jernih. Nah, walaupun jernih itu bisa nggak sih Pak ada kemungkinan kalau air itu sebenarnya kotor atau ada bakteri di dalamnya? Jernih kadang-kadang ini ya, kelihatannya kita lihat pertama kelihatan jernih ya. Iya. Tapi kadang-kadang kan begitu kita diamkan satu malam atau kan kadang-kadang timbul entah itu warna kuning atau entah itu warna hitam, entah itu keruh, kan ada kemungkinan itu. Jadi kadang-kadang ini kalau yang kuning kan biasanya mengandung ini ya zat besi ya, lebih mengandung zat besi. Kalau yang hitam kadang-kadang itu mengandung zat mangan, itu nggak bagus juga emang untuk ini untuk kesehatan gitu. Tapi Terus kalau yang keruh itu biasanya ngandung zat kapur. Jadi memang kelihatan bening. iya. Kalau kita lihat sekilas bening. Tapi kalau didiamkan baru ya. Iya kalau didiamkan baru. Ada yang berminyak juga kalau didiamkan. Berarti kalau sebelum didiamkan apa kita bisa membedakan nggak Pak? Kalau hanya sekilas nggak bisa. Oke. Nah, jadi kan ya sebenarnya tadi sebenarnya kita bisa nggak sih Pak bedain air-air yang sudah tercemar? Misalnya kan kalau misalnya air yang kayak ada bau bersihnya itu kan berarti udah terkandung banyak mangan ya yang berlebihan Iya. juga. Zat besi dan macam-macam. Iya. Dan juga air bawah tanah berarti ada bakteri atau benda asing yang masuk ke air tanah seperti itu. Sebenarnya bisa dibedain nggak sih Pak air seperti itu? Tapi kalau udah terlihat mata itu nggak bisa. Kalau sekilas nggak bisa. Oh sekilas nggak bisa ya? Nggak bisa. Soalnya sama-sama jernih kan kelihatan. Oke. Makanya jalan satu-satunya yaitu didiamkan. Oh baru bisa kelihatan ya kalau air itu tercemar. Kecuali kalau pakai teknologi loh ya bisa lebih cepat gitu ya. Oke. Kalau dipakai mata telanjang kan nggak bisa. Jernih aja gitu kelihatannya ya. Kalau dari baunya juga nggak bisa kita bedain ya Pak? Kalau dari bawah ada, kadang-kadang ada bau. Tapi nggak semua ya? Ya nggak semua. Oke. Terutama yang zat kapur tuh nggak bau. Oh itu paling susah dibedakan ya? Susah. Kalau misalkan untuk air tanah sama air pump Pak, biasanya saya dengar kalau misalkan air tanah itu lebih baik kita menggunakan air pump gitu karena air tanah lebih kotor, itu benar nggak sih Pak? Atau sama-sama bagus? Ya, emang iya soalnya kan perlu disaring kan kalau air tanah. Oh langsung ya kita Iya, langsung. gunakan. Oke. Kadang-kadang orang kan nggak mau modal lagi udah langsung aja. Oke. Oke, Pak, untuk Bapak itu Bapak ada nggak pesan khusus yang ingin disampaikan gitu untuk masyarakat gimana pentingnya kita harus perhatiin akses air bersih dan sanitasinya gitu Pak? Iya kalau pesannya ya yang bagus memang idealnya memang pakai air pump ya. Tapi air pump juga itu kadang-kadang kan ada juga kan namanya apa teknologi kan Ada yang bocoran. bocor kita yang lolos gitu Iya. ya. Ya kalau mau pakai air tanah ya paling nggak dikasih filter lah. Di filter dulu sebelum Ya digunakan filter ya. sebelum digunakan. Minimal layak pakai lah, layak pakai.
Oke, baik Pak. Itu aja pertanyaan kita ya. Ya mungkin itu aja pertanyaan dari kita Pak. Terima kasih banyak karena udah bersedia kami wawancara untuk podcast kali ini. Terima kasih Terima kasih Pak. Pak waktunya. Teman-teman pasti udah mendengarkan masukan-masukan dan informasi-informasi dari Bapak narasumber kita tadi. Nah, kalian juga pasti sudah mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai akses air bersih dan juga sanitasi yang layak. Betul sekali, dengan berbagai pengalaman dan juga wawasan pasti akan membantu kami dan pendengar juga podcast yang ada di rumah ini mengenai akses air bersih dan juga sanitasi yang layak. Nah, kami harap apa yang kita diskusikan pada podcast kali ini itu dapat memberikan masukan dan juga pemahaman yang lebih baik kepada para pendengar nih yang dari rumah, dan tentunya dapat mendorong langkah-langkah konkret untuk mencapai perubahan yang lebih positif. Nah, tapi belum selesai sampai di situ karena kita juga masih ada 2 narasumber lagi nih Jo, untuk memberikan pengalaman dan juga wawasan yang tidak kalah menarik dari Bapak narasumber kita yang tadi. Kalau begitu, stay tune. Oke, kalau kayak gitu kita ini sudah bersama dengan narasumber kita dan kami juga mau berterima kasih dulu kepada kalian karena mau ikut serta dalam podcast kita kali ini. Nah, kalau kayak gitu boleh perkenalan diri dulu nih Kak. Mulai dari Kak. Mungkin dari aku dulu ya. Halo, nama aku Christine. Untuk sekarang aku masih umur 18 dan statusnya masih seorang mahasiswa. Oke, kalau Kak satu lagi. Nama aku Karen Aurelia. Status aku sekarang lagi mahasiswa. Oke, halo Kak Kecil dan Kak Kerin. Dan kalau kayak gitu aku langsung aja tanya ke kalian ya. Dari pertanyaan yang pertama, gimana sih pengalaman kakak-kakak di sini dalam kebersihan air dan juga sanitasi dalam kehidupan sehari-hari? Jadi gimana keadaan akses air bersih di tempat tinggal kakak-kakak ini? Aku sih sama di rumah aku nggak ada pengalaman buruk tentang kebersihan air ya. Jadi kayak masih fine-fine. Oke, jadi bersih-bersih aja ya. Kalau untuk aku sendiri sejauh ini juga nggak ada kendala apapun. Untuk kebersihan air juga masih terkontrol. Oke, jadi aman aja ya semua. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini, apa yang kakak lakuin untuk menjaga kebersihan dan keamanan air di rumah masing-masing gitu? Ada nggak apa yang dilakuin gitu? Sejauh yang aku lihat mungkin untuk kebersihan air sendiri dipasang apa sih namanya kayak filter air ya. Oke. Kalau untuk kakak Ya sama sih, cuman kayak pakai filter air. Aku juga kurang paham sampai benar. Kayak di kerannya langsung ya, ditempel di situ ya? Iya. Oke. Ada nggak sih tantangan yang pernah kakak hadapin gitu? Kayak misalkan gimana sih kakak menghadapi tantangan tertentu dalam memastikan air itu bisa bersih memadai di rumah yang ada di rumah kakak? Mungkin sejauh ini kita cuma bisa lihat visualnya aja kan. Kalau Iya. bersih, jernih ya berarti airnya masih bersih. pernah ada kendala nggak di keseharian kakak sendiri gitu? Kendala airnya kotor atau airnya keruh atau gimana gitu? Sejauh ini sih nggak ada kendala apapun, cuman yang kayak kalau misalnya pernah mengalami mendapatkan air kotor ya pernah. Oke, kalau kira-kira ada cerita menarik nggak terkait akses bersih dan sanitasi dari kakak-kakak? Mungkin waktu itu aku pernah ke restoran, jadi kayak mau cuci tangan kan, tapi airnya kayak nggak sekencang itu keluarnya, terus masih keruh-keruh gitu. Oh, kalau dari kakak? Kalau untuk aku sendiri juga 11-12 sama kayak Erin. Waktu itu aku pernah ke Puncak, terus yang kayak nginep di satu tempat di mana air itu cukup keruh sih buat aku sendiri. Kalau kayak gitu kalian tetap nanti bersih-bersih orang di tempat lain atau ya udah tetap pakai aja airnya? Apa nggak jadi kalian pakai? Kalau aku sih tetap mandi pakai air itu ya, soalnya yang kayak emang udah nggak ada pilihan akses lain lain. kan. Tapi kalau misalnya untuk dikonsumsi pasti nggak bakal ada.
Wah, ternyata dari video narasumber ini kita mendapatkan wawasan ya yang luas juga mengenai akses air bersih dan juga sanitasi yang lain di Indonesia seperti apa, terutama dari pengalaman kakak-kakak di sini. Oke, kalau kayak gitu terima kasih untuk kakak-kakak narasumber karena telah bergabung dalam podcast kali ini. Maka Terima kasih. Wah Ninas, nggak kerasa banget ya waktu kita berlalu dengan segitu cepatnya. Nggak kerasa kita sudah sampai di penghujung penutup episode kita kali ini, Ninas. bener banget Jo, tapi sebelum kita mengakhiri episode kita kali ini, ada nggak sih kata-kata untuk penonton kita Jo dari kamu sendiri? Mungkin ya aku ingin mengajak para pendengar kita di rumah untuk menyadari betapa nih pentingnya akses air bersih dan juga sanitasi yang layak dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selain itu juga aku ingin mengundang para pendengar yang ada di rumah untuk menjalankan solusi praktis yang telah dijelaskan tadi pada episode kali ini dan juga kita harus ikut berkontribusi nih secara langsung dalam upaya meningkatkan akses air bersih dan juga sanitasi di lingkungan sekitar kita gitu. Dan juga karena setiap langkah kecil dapat memberikan perubahan yang besar. Bener banget. Aku juga mau berterima kasih kepada semua pendengar yang telah menyimak dan juga mendengarkan sampai akhir episode kita pada kali ini. Kami berharap pembahasan mengenai akses air bersih dan juga sanitasi yang layak ini dapat memberikan wawasan dan juga inspirasi baru untuk kalian semua. Dan aku juga mau menutup dengan ajakan untuk mari kita terus menjadi agen perubahan dalam mendukung pencapaian SDG terkait akses air bersih dan juga sanitasi. Nah, dengan tindakan nyata, kita dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Nah, jangan lupa untuk mengikuti Up to Podcast di mana kami akan terus membahas mengenai isu-isu penting seputar pembangunan berkelanjutan dan juga memberikan informasi yang dapat dipercaya. Oke, kalau begitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Mari kita bersama-sama menjaga dan juga meningkatkan akses air bersih dan juga sanitasi layak untuk masa depan yang lebih baik. Ya, aku Angela Francia. Aku Vanessa Paranika, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye! Eits, jangan kemana-mana dulu ya para penonton setia Up to Podcast. Karena sebelum kita mengakhiri podcast episode kali ini, kita bakalan selipin video yang dapat lebih mudah dipahami sama anak-anak loh. Karena pastinya pemahaman SGD kali ini gak cuma orang dewasa aja yang perlu tahu, tapi anak-anak juga perlu loh. Dan video ini kita dapetin dari sumber YouTube Smile and Learn. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Smile and learn. Hello, friends. Today we're going to talk about a very important topic, clean water and sanitation. Have you heard of that before? Let me explain it to you. As you know, water is a very important resource that all living things depend on. When we talk about clean water and sanitation, we're referring to the technical and social efforts that make safe and accessible water available to everyone in the world. According to the United Nations, 1 in 3 people in the world do not have access to safe drinking water. And 2 out of 5 do not have a place to wash their hands. Millions of people do not even have access to a toilet. All this means that hygiene conditions in many places are quite limited. For these and other reasons, clean water and sanitation is one of the United Nations Sustainable Development Goals. To solve these problems, it's necessary to do 2 things. Have clean water systems that improve the living conditions of all people, and reduce water pollution. The United Nations wants to make safe drinking water universally accessible in the next few years. Wouldn't it be great if everyone in the world had safe drinking water in their homes? In addition, the UN has given governments numerous tips and recommendations for improving water quality and restoring marine ecosystems. Isn't that great? To achieve this, it's essential to reduce pollution.
and make clean water sources available in every part of the world. Achieving clean water and sanitation requires effort from local, national, and international authorities and from all of us as a global community. When we take care of water, we're taking care of the planet. Don't forget that. We've learned so much in just one video. Did you know there are many more videos? Imagine how much you could learn. Subscribe to the Smile and Learn educational channel to learn and have fun at the same time. Tapi beda apa dulu? Nggak apa-apa. Pak Hari tadi udah Haryono. Haryono. Ini udah kerja. Teman-teman pasti udah Ini panas di mana? Ke mereka dulu, makasih, habis itu baru ke kamera. Oke, kalau kayak gitu makasih buat Ke arah sana. Iya. Ayo mulai. 1, 2, 3. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita sudah Jadi nggak apa-apa. Nah. Oke, tanpa berlama-lama lagi untuk memberikan pengalaman dan juga wawasan yang tidak kalah menarik dari bapak narasumber kita yang tadi. So stay tuned. Kalau begitu, stay tune. Dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga lingkungan kita. Nah, jangan lupa juga ya untuk tetap mengikuti podcast salah. Nah, jangan lupa untuk tetap mengikuti Up to Podcast di mana kami akan selalu memberi